Dulu dia yang berdiri di garis depan memberantas koruptor. Namanya dikenal lewat kasus-kasus besar. Kejaksaan Agung meminta maaf usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah tampil tanpa mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol. Bahkan tim penyidik yang langsung dibentuk khusus oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana memang beranggotakan 9 jaksa senior, di mana memang mayoritas merupakan mantan jaksa. Tapi sekarang, dia sendiri yang berdiri di kursi tersangka. Ironi ini terjadi di jantung institusi penegak hukum kita sendiri. Sobat Pongpong, Kejaksaan Agung resmi menegaskan status mantan Jaksa Agung Muda tindak pidana khusus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Bersama seorang advokat berinisial DR, ia dijerat kasus korupsi dan pencucian uang terkait PT Asapri. Sementara, 2 kasus lain masih diusut, yaitu Krakatau Steel dan pasokan batubara PLN. Yang membuat publik terkejut bukan cuma statusnya, tapi jumlah barang buktinya. Penggeledahan menemukan 74 kg emas batangan, ratusan miliar rupiah dan uang asing dalam berbagai mata uang, sampai harus diangkut oleh 3 orang. Kalau kita telusuri lebih jauh, ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Arsip Kompas mencatat, praktik korupsi di tubuh kejaksaan sudah ada sejak era 1970-an. Salah satu contohnya, kasus Jaksa Sutarto pada tahun 1973 yang diduga mengkorupsi uang hasil sitaan. Lalu, pada 2008, giliran Urip Tri Gunawan, ketua tim penyelidik kasus besar saat itu, tertangkap menerima suap ratusan ribu dolar. Ia divonis 20 tahun penjara. Artinya, kasus Febri bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Ini pola yang terus berulang. Institusi yang seharusnya memberantas korupsi justru berkali-kali disusupi korupsi dari dalam. Di tengah proses hukum yang berjalan, Wakil Ketua Kortas Tipikor Polri, Brigjen Borowindu, mengajak publik memberi kepercayaan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini. Tapi, ajakan ini muncul di saat yang rumit. Komisi Kejaksaan lewat Nur Roman menilai, kasus ini justru menunjukkan ada celah dalam sistem pengawasan internal. Ia menyebut, publik wajar bertanya, mengapa dugaan praktik korupsi ini bisa berlangsung lama tanpa terdeteksi? Menurutnya, ini harus jadi momentum evaluasi serius, bukan sekedar menghukum satu orang. Sorotan ini bukan cuma datang dari dalam negeri. Media internasional seperti South China Morning Post dan Channel News Asia turut menyoroti kasus ini, mempertanyakan kredibilitas agenda pemberantasan korupsi Indonesia di mata dunia. Disinilah letak dilemanya. Ketika lembaga penegak hukum harus mengusut orangnya sendiri, publik bertanya, bisakah proses ini benar-benar independen atau justru rentan ditutup-tutupi demi menjaga nama institusi? Kepercayaan publik pada hukum dibangun bukan dari ajakan untuk percaya, tapi dari keterbukaan proses itu sendiri. Teropong sempat melempar pertanyaan ke publik, menurut kamu Sobat Pongpong, ajakan percaya pada jaksa di tengah kasus yang menjerat mantan pejabat kejaksaan sendiri ini lebih mencerminkan penegakan hukum yang adil dan tak pandang jabatan, atau justru korupsi yang masih mengakar bahkan di lembaga hukum sendiri? Hasilnya, hanya 24% responden menilai ini sebagai bentuk penegakan hukum yang adil dan tak pandang jabatan. Sementara, 76% lainnya jauh lebih banyak menilai ini justru mencerminkan korupsi yang masih mengakar bahkan di lembaga hukum itu sendiri. Artinya, kebanyakan responden melihat kasus ini bukan hanya tentang satu tersangka. Mereka justru menilai kasus ini mencerminkan bahwa persoalan korupsi masih menjadi masalah serius di dalam sistem hukum kita. Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena mengawal kasus ini bukan soal menghakimi satu nama, tapi memastikan hukum tetap berlaku sama untuk siapa saja, termasuk mereka yang selama ini menegakkannya. Saya Halimanto Syadiah, pamit sampai jumpa di bedah isu selanjutnya. Salam Pers Mahasiswa.